Perkenalkan, saya Franciscus Saverius Ivan Rahas, guru di SMA Negeri 2 Kupang, NTT. Saya akan mempraktekkan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi di SMA Negeri 2 Kupang. Selamat menyaksikan. Tantangan yang dihadapi guru di sekolah dalam pembelajaran saat ini adalah mewujudkan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar, di mana sekolah harus mampu menghasilkan profil lulusan pelajar Pancasila yang kompeten sesuai dengan capaian pembelajaran. Namun kenyataannya, pembelajaran bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Kota Kupang belum memberikan kemerdekaan belajar bagi siswa. Dari hasil diskusi dengan siswa, didapatkan fakta bahwa siswa merasa terkekang oleh kehadiran guru di dalam kelas. Dengan ketiadaan alternatif pembelajaran, minim variasi bentuk pembelajaran, dan kurangnya metode pengajaran. Untuk mendorong kemerdekaan belajar, menarik minat murid untuk mau belajar, dan konsisten mengikuti pembelajaran pada siswa, guru wajib membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Lewat kesepakatan kelas, setiap anak diminta menuliskan kondisi kelas yang diinginkan. Hal ini mendorong anak belajar tentang nilai-nilai demokrasi, serta pentingnya bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang mereka buat sendiri. Setelah dibuat kesepakatan kelas, guru kemudian membuat asesmen diagnostik untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, keterampilan, serta pengetahuan siswa sebelum melaksanakan pembelajaran. Untuk asesmen diagnostik non-kognitif, setiap siswa dibagikan kuesioner yang berisikan 14 pertanyaan yang harus dijawab siswa untuk memetakan gaya belajar siswa. Untuk siswa yang memiliki kecenderungan gaya belajar visual, dengan memanfaatkan kemampuan visual dipetakan dalam gaya belajar visual. Untuk siswa yang memiliki gaya belajar auditori dan memiliki kecenderungan mempelajari materi dengan mendengarkan, dipetakan dalam gaya belajar audio. Untuk siswa yang memiliki kecenderungan belajar kinestetik dengan kemampuan mengutak-atik atau memanipulasi materi, dipetakan dalam gaya belajar kinestetik. Guru kemudian mengadakan asesmen diagnostik kognitif dengan mengisi pertanyaan pilihan ganda untuk menguji pemahaman siswa tentang kompetensi dasar di pelajaran sebelumnya. Hasilnya diperoleh, terdapat 9 siswa yang memahami 2 kompetensi dasar dan perlu dilakukan remedial di seluruh bagian pembelajaran. Terdapat 20 siswa yang memahami 3 kompetensi dasar dan perlu remedial di bagian tertentu pada tujuan pembelajaran yang belum tuntas. Dan terdapat 6 siswa yang memahami 5 kompetensi dasar dan tidak perlu dilakukan remedial. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik non-kognitif dan diskusi dengan siswa, pembelajaran model konvensional yang ditandai dengan ceramah dan diiringi dengan penjelasan serta pembagian tugas dan latihan dirasakan tidak menarik, di mana siswa hanya pasif pada satu sumber belajar. Siswa membutuhkan suatu wahana belajar untuk berkreasi dan belajar yang berpusat pada siswa dan guru hadir sebagai fasilitator. Oleh karena itu, guru menerapkan wahana belajar media TikTok dengan mengelaborasi model pembelajaran berbasis proyek dan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Tahapan pembelajaran dilanjutkan dengan membentuk kelompok sesuai dengan pemetaan dari asesmen diagnostik. Siswa dibagi sesuai dengan gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Semua kelompok diberikan materi pembelajaran tentang ekspresi meminta dan memberikan pendapat yang diperoleh dari sumber-sumber pelajaran yang berbeda. Dengan demikian, terdapat diferensiasi konten dari buku pelajaran, YouTube, dan aplikasi online lainnya, dan kemudian diikuti dengan pemberian pertanyaan yang mengandung permasalahan yang harus dipecahkan dan menghasilkan sebuah produk, dan mendorong siswa untuk melakukan investigasi yang mendalam. Karakter dan kompetensi pelajar Pancasila yang diharapkan dalam tahapan ini adalah mandiri, bergotong royong, dan berpikir kritis. Tahapan selanjutnya adalah mendesain perencanaan proyek, di mana secara kolaboratif siswa memilih aktivitas yang beragam sesuai kebutuhan siswa untuk menyelesaikan proyek yang dimaksud. Untuk mendukung desain proyek, guru meminta kepada siswa dengan gaya belajar auditori membaca bahan ajar yang ada di buku, dan guru mengajak anak berdiskusi secara verbal dan memberikan penjelasan lisan dalam kelas. Siswa dengan gaya belajar kinestetik, desain proyek dikembangkan dalam referensi yang ada di perpustakaan. Untuk siswa dengan gaya visual,
Desain proyek dikembangkan melalui keterampilan multimedia di laboratorium komputer. Karakter dan kompetensi pelajar Pancasila yang diharapkan dalam tahapan ini adalah mandiri, bergotong royong, kreatif, dan berpikir kritis. Tahapan selanjutnya adalah menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek dengan menetapkan timeline, alokasi waktu untuk menyelesaikan proyek, membimbing peserta didik ketika mereka membuat proyek, dan membuat penjelasan tentang pemilihan proyek. Karakter dan kompetensi pelajar Pancasila yang diharapkan dalam tahapan ini adalah mandiri, bergotong royong, kreatif, berkebinekaan global, dan berpikir kritis. Tahapan selanjutnya adalah melakukan monitoring terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Karakter dan kompetensi pelajar Pancasila yang diharapkan dalam tahapan ini adalah mandiri, bergotong royong, dan berpikir kritis. Tahapan berikutnya adalah penilaian terhadap proyek yang dilakukan secara bersama-sama, di mana setiap siswa diminta untuk menilai hasil karya dari temannya dan ditulis di dalam kertas yang dibagikan oleh guru. Penilaian dilakukan untuk mengukur ketercapaian standar, mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, dan membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Karakter dan kompetensi pelajar Pancasila yang diharapkan dalam tahapan ini adalah kreatif dan berpikir kritis. Tahapan terakhir adalah guru dan peserta didik melakukan refleksi dan penguatan terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Karakter dan kompetensi pelajar Pancasila yang diharapkan dalam tahapan ini adalah mandiri, bergotong royong, dan berpikir kritis. Pada bagian penutup, guru melakukan tindak lanjut atas hasil diagnostik kognitif. Dalam tahapan ini, guru melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan siswa, di mana 6 siswa yang memahami 5 kompetensi dasar diminta untuk melakukan pengayaan bagi 20 siswa yang hanya memahami 3 kompetensi dasar dan perlu remedial di bagian tertentu pada tujuan pembelajaran yang belum tuntas. Sedangkan untuk 9 siswa yang memahami 2 kompetensi dasar dilakukan remedial di seluruh bagian pembelajaran oleh 2 rekan sejawat. Demikianlah praktik baik pembelajaran berdiferensiasi di SMA Negeri 2 Kupang. Sekian dan terima kasih.